Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil ahadil fardis somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu Muhammadan abduhu la nabiyya. Salatullahi wa salamuhu ala khairi ibadihi allazina istafa, anbiya'ihil rizami wa asfiyaihil kiram, la siyama ar-rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Hikmah Ansokar yang saya hormati, bulan Ramadan 1446 Hijriah sudah pamit dari kita, tapi semoga cahaya kebaikannya tetap menyala di dalam hati kita dan menjadikan kita orang-orang yang solih dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan khutbah dengan tema kesalihan sosial sebagai tanda makbulnya ibadah puasa kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik dia sedang lapang rezekinya atau sedang sempit, dan orang-orang yang bisa mengendalikan amarahnya, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang muhsin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi saudara-saudaraku yang saya cintai, bukti pertama dari diterimanya puasa dan ritual kita lainnya pada bulan Ramadan yang lalu adalah meningkatnya kesolehan kita secara individual. Hal ini terwujud pada semakin membaiknya adab atau akhlak kita. Kita setelah keluar dari madrasah Ramadan bisa menjadi duta besar dan juru bicara yang baik bagi agama kita, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita dan pemberi syafaat kita nanti di hari akhirat, dengan sopan santun dan budi pekerti kita. Kita meninggalkan akhlak yang tercela dan bisa mengerjakan semua akhlak yang baik secara otomatis tanpa perlu berpikir panjang lagi. Di dalam ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi, akhlak yang baik adalah sikap maupun pilihan. Pada bulan Ramadan yang lalu, kita banyak melakukan ritual, terutama puasa di siang hari dan sholat tarawih di masjid yang kita cintai ini pada malam hari. Tujuan dari ritual-ritual tersebut adalah untuk meningkatkan spiritualitas kita, bukan sekedar menahan lapar dan haus. Nabi Muhammad bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat pahala dari
dari puasanya kecuali hanya lapar saja. Dan berapa banyak orang yang mengerjakan sholat tarawih, qiyamul lail, tidak mendapat pahala kecuali hanya bangun malamnya saja. Spiritualitas buah dari ritual puasa dan tarawih tersebut akan membentuk habit atau kebiasaan-kebiasaan sehari-hari kita. Kita dengan puasa menjadi terlatih meninggalkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita, seperti ghibah, menggunjing saudara dan teman kita, mengadu domba, berdusta, atau sumpah palsu. Jika itu sudah kita latih dengan disiplin, maka selanjutnya itu bisa disebut sebagai adab kalau sudah kita kerjakan dengan mudah dan otomatis, tidak perlu memakai pikiran dan pertimbangan untung rugi lagi. Teladan kita dalam hal ini tidak lain dari Nabi Muhammad yang dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Nabi Muhammad adalah orang yang berbudi pekerti yang agung. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Buah dari puasa kita yang kedua adalah kita juga soleh secara sosial. Kita menjadikan hidup kita bermanfaat dan mendatangkan maslahat kepada orang-orang di sekitar kita, mulai dari lingkungan yang terdekat, yaitu keluarga, hingga kepada manusia di mana saja mereka berada, baik sebangsa dan senegara atau jauh dari kita. Dan terkait dengan ayat yang saya bacakan di atas, ada sebuah kisah Ali Zainal Abidin. Budak perempuannya membawakan kendi berisi air untuk beliau berwudu, lalu terpeleset dan kendi itu jatuh menimpa wajah cicit dari Rasulullah sehingga berdarah. Karena khawatir dimarahi, sang budak tersebut membaca firman tadi, bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu menahan marah. Maka cicit Rasulullah tadi menjawab, ya, aku tidak akan memarahimu, aku tahan amarahku. Kemudian budak itu mengatakan lagi, wal afina anin nas, tidak hanya menahan marah, tapi juga memaafkan. Ali Zainal Abidin bilang, aku maafkan kamu. Kemudian budak itu mengatakan, Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka Ali Zainal Abidin, orang bangsawan paling mulia, karena ayahnya adalah bangsawan Arab yang paling mulia, yaitu Husain bin Ali bin Fatimah binti Rasulullah, dan ibunya adalah Syahrbanu, putri dari Kaisar Persia yang sudah ditaklukkan oleh umat Islam. Dia bebaskan budaknya yang melakukan kesalahan tersebut. Nah, pada bulan Ramadan, kegiatan kita banyak terpusat di masjid. Sholawat fisiknya yang masih banyak, masih sekitar 50% lagi. Setiap kali kita parkir di mall, ke toiletnya, sukarela kita membayar Rp3.000 atau bahkan lebih. Setiap bulan kita rela membeli kuota 15.000 atau bahkan lebih dari ratusan ribu agar handphone kita senantiasa terkoneksi dengan internet.
Mudah-mudahan kita juga menjadi ringan tangan untuk setiap kali sholat fardu di sini kita bawa 2.000, 5.000, 10.000 kita masukkan ke dalam kotak amalnya. Pada sholat Jumat seminggu sekali, infak mingguannya bisa lebih besar, 20.000, 50.000. Pada kesempatan-kesempatan khusus jika masih ada rezeki lagi, kita rela mengeluarkan yang lebih besar lagi, 100.000, 1 juta hingga tidak terbatas. Sebab infak yang kita keluarkan fi sabilillah itulah yang akan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti, yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat itu harta seberapapun banyak yang kita miliki di dunia yang tidak kita infakkan di fisabilillah, anak tidak lagi bisa memberikan manfaat kepada kita. Yang bisa membawa manfaat adalah kita datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih diantaranya bebas dari rasa cinta kepada harta. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surga untuk hamba-hambanya, untuk kita semua, karena Dia ingin kita berlaba, kita beruntung dalam niaga itu, beruntung ketika kita berjumpa dengannya nanti di akhirat. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sungguh celaka sekali diri kita kalau yang 10-10 itu kalah oleh yang 1-1. Maksudnya, 1 amal kita dibalas 10 kebaikan, 1 keburukan kita dibalas hanya dengan 1 catatan dosa, tapi kebaikannya masih kalah. Yang 10-10-nya kalah oleh 1-1. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya infak itu tidak mesti memang dengan harta, bisa dengan tenaga, waktu dan pikiran, juga dengan loyalitas sebagaimana tadi disampaikan, untuk senantiasa bersatu, untuk guyuh dalam membangun semua fasilitas-fasilitas fisabilillah. Di dalam hadis diterangkan bahwa senyuman kita kepada orang lain, kepada panitia pembangunan masjid, kepada siapa saja, itu adalah sedekah. Kemudian meninggalkan hal-hal yang bukan urusan kita, itu juga tanda kebaikan Islam kita. Kalau memang kita tidak tahu urusannya, jangan berkomentar, bisa jadi malah memperkeruh suasana yang sebenarnya baik. Kemudian setiap muslim adalah orang yang tidak mencelakakan dan menyakiti orang lain, baik kita dan membebaskan kita dari api neraka. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal